semua, di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa cara dalam latihan menggambar. Nah, salah satunya itu teknik tekanan. Jadi cara ini yaitu menggunakan teknik pensil ya. Nah, apa sih teknik tekanan itu? Jadi teknik tekanan itu yaitu bagaimana kita menekan sebuah pensil untuk menghasilkan karakter atau garis ketebalan tertentu. Nah, apa sih gunanya? Jadi ini berguna nanti dalam misalnya dalam sketsa atau dalam arsiran objek yang akan kita gambar. Nah, semakin kuat atau keras kita menekannya, maka kegelapan yang akan dihasilkan semakin tinggi. Nah, misalnya contoh di sini, jadi karakter pensil itu bermacam-macam ya. Nah, ini salah satunya pensil mekanik. Nah, jadi yang saya gunakan ini isinya yaitu 4B. Tapi saat saya menekannya lebih tinggi, itu bisa menghasilkan kegelapan seperti 8B. Jadi tinggal kita tekan semaksimal mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau yang ini 4B seperti warna normalnya, 2B, B, H. Nah, ini dalam prakteknya itu sangat mudah sepertinya, namun ini perlu pembiasaan, jadi perlu diulang-ulang secara terus menerus sehingga menghasilkan nanti karyanya yang baik. Seperti contoh yang ini ya, kita coba buat karakter garisnya. Jadi pertama saya sketsa, misalnya mau pakai karakter dari jenis B, jadi tekanannya tipis. Jadi di sini saya buat kotak ya. Nah, ini yang karakter B jadi tipis. Misalnya kalau kita mau buat arsiran atau biar dia kelihatan 3D, jadi saya mau bikin karakter yang 4B ya, jadi sedikit lebih ditekan dari yang tadi. Jadi kalian bisa buat garis lurus. Kalau misalnya bikin garis sih semakin lama semakin tipis seperti ini. Yang di sini juga. Nah, jadi kalau di sini saya berulang-ulang bisa menjadi 8B kegelapannya. Terus saja diulang-ulang buat garis lurus, semakin lama semakin tipis. Nah, bisa kita lihat. Jadi ini misalnya ini 8B, ini 4B, ini bisa H. Nah, jadi ini terbentuk, jadi bentuknya kelihatan seperti gambar 3D ya. Nah, oke, selanjutnya cara bagaimana biar garis yang kita arsir itu stabil atau tidak kaku. Jadi banyak sebagian dari kita itu kayak gambar tuh garisnya seperti terpaksakan. Nah, jadi bagaimana sih latihannya agar kita garis yang kita hasilkan itu stabil dan memiliki karakter. Nah, jadi salah satunya begini. Jadi misalnya saya bikin kotak dulu tipis,
latihan pertama yang bisa kita gunakan itu membuat garis lurus. Nah, garis lurus misalnya bebas, jadi di sini saya mau buat garis diagonal. Yang pertama kita buat stabil, jadi ketebalannya harus sama dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai ada yang tebal atau tipis di awal, tebal di ujung gitu. Jadi bisa dibuat garis seperti ini terus menerus. Dan usahakan tangan kalian enak ya untuk memegang pensilnya. Terus seperti ini. Jadi yang ini tekanannya sedikit saya tekan lebih kuat ya, yang pertama. Nah, yang kedua saya buat kotak lagi. Nah, kita buat garis lurus lagi diagonal, cuman ini kita tidak ditekan atau tipis. Nah, harus stabil ya. Terus seperti ini. Kita buat garis tipis. Nah, garis tipis ya. Selanjutnya kita buat lagi kotak. Jadi ini selanjutnya latihannya selang-seling. Jadi ditekan, tidak ditekan, ditekan, tidak ditekan itu. Nah, boleh ya, langsung saja. Nah, ini tekan, ini tidak ditekan, ditekan, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, terus begitu sampai akhir ya. Nah, buka tipis. Oke, dan yang terakhir ya, buat kotak lagi. Jadi sini tantangannya di awalnya tebal, di ujungnya tipis. Jadi saya kasih contohkan. Jadi di sini tebal dan ujungnya tipis. Tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis,
diulang terus sampai selesai. Oke, ini sebenarnya masih banyak lagi cara ya. Jadi ini saya hanya kasih sampel saja, kalian boleh kreasi sesuai keinginan kalian. Jadi intinya bagaimana cara kita mengendalikan garis, jadi garis itu stabil. Terus bagaimana kita mengatur tekanan pensil kita sehingga menghasilkan karakter yang kita inginkan. Nah, ini bisa kalian ulang terus menerus. Jadi walaupun membosankan, tapi ini sangat bermanfaat nanti saat kalian membuat sebuah objek atau gambar atau lukisan yang kalian inginkan. Jadi ini dulu saya juga berulang-ulang menggunakan ini. Jadi latihannya bisa hampir selama 1 tahun. Jadi semuanya diulang-ulang. Nah, jadi misalnya kalau kita sudah paham ini, kita bisa membuat ketebalan suatu bidang. Jadi contohnya ya, ini misalnya segitiga. Jadi di sini kalau tidak diarsir, keduanya itu satu bidang atau tidak ada ketebalan di duanya. Jadi bisa, tapi kalau salah satunya kita arsir atau kita tebalkan, saya arsir di bagian sini. Nah, jadi di sini akan menghasilkan kedalaman. Jadi di sini di atas dan yang bidang ini di bawah. Nah, jadi dalam membuat gambar lain pun hal ini sangat dibutuhkannya. Jadi kalian boleh coba praktek ini di rumah atau dimanapun kalian berada, sehingga nanti kalian menghasilkan karya-karya yang sangat baik.